Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Hadis pendek jamaah sekalian, mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengambil ibrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Babu Al-Amri wan Nahyi. Syekh Nasiruddin Albani mensahihkan hadis ini dari seorang sahabi bernama Abu Al-Bakhtari. Kata beliau, akhbarani man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu kemudian di sini disebutkan rajul, yakni seorang sahabatnya diibhamkan, dan dimaklumi dalam ilmu hadis bahwa tidak disebutkan siapa sahabat tidak menyebabkan jatuhnya hadis ini. Jahalatus sahabati la tadur. Jadi ketidakkenalan kita dengan seorang sahabat itu tidak membahayakan derajat hadis ini. Karena itu sebagaimana tadi kita dengar, hadisnya adalah sahih. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahlakan nasu hatta ya'dhiru au yu'dhiru min anfusihim. Manusia itu tidak akan binasa sampai mereka diberi waktu cukup untuk beruzur, au yu'dhiru, atau mereka mencari waktu untuk mendapatkan uzur, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Kata para ulama adalah bahwa kalau Allah ingin membinasakan suatu kaum, maka kaum itu diberi kesempatan, maksudnya bukan diberi, bukan dikasih begitu, tapi Allah berikan waktu yang luas untuk mereka itu berbuat dosa. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Bisa jadi dosanya berulang, bisa jadi dosanya tambah besar. Dari dosa kecil terus rutin, sampai akhirnya nyoba dosa besar, dan mungkin sering melakukan dosa besar begitu. Jadi terus dari orang satu berpindah ke orang dua pindah ke orang lima, orang ini sampai sekampung sampai terus meluas, dan tidak ada kesempatan mereka untuk eling, untuk sadar bahwa ini adalah istidraj. Ini adalah Allah memberi waktu, Allah memberi kesempatan untuk kita bertaubat pada Allah, untuk rujuk kepada Allah. Mereka kira bahwa Allah itu lalai, mereka kira bahwa Allah tidak tahu, mereka kira bahwa Allah itu tidak melihat, tidak mendengar, sehingga mereka lalai, lalu berbuat maksiat lagi, terus, lalu mengatakan mungkin saja, tuh berbuat maksiat juga nggak apa-apa, tuh banyak orang berbuat dosa tetap saja semakin makmur, semakin berjaya begitu. Dan ini adalah sebetulnya syubhat syaitan yang syaitan hembuskan kepada hati-hati orang yang tidak beriman atau hati-hati yang lemah imannya, sehingga dia adalah merasa bahwa Allah tidak apa-apa, Allah tidak menghukum, Allah tidak murka, atau bisa jadi bahkan seolah tidak ada Allah, karena mereka lalai dan berbuat dosa dan memperbanyak berbuat dosa itu sampai dengan banyak orang yang berdosa, dan semakin merebah, semakin meluas kawasan orang yang berdosa. Di saat itulah Allah akan timpakan namanya al-halak. Al-halak itu adalah kebinasaan. Jamaah sekalian, di sini letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah justru bukan melihat lemahnya. Seolah-olah begitu. Kalau kalian merasa bahwa kalian mampu, maka lakukan apa yang kau mau. Sampai sekian banyak, mestinya semakin banyak itu semakin membuat segan untuk menghukum. Tapi justru Allah SWT dengan
maha kuasanya dan maha perkasanya, di saat semakin banyak dan mereka tidak eling, tidak sadar bahwa ada Allah yang maha berkuasa untuk membinasakan mereka dan mereka tidak sadarkan itu, saat itulah Allah turunkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita selalu menyadari bahwa sebenarnya di sini kalau dalam syariat itu adalah toleransi itu dalam kebenaran, dalam namanya perkara yang disebut dengan khilafiyah. Tapi kalau dalam maksiat tidak ada toleransi. Oleh karena itu ini yang harus kita kemudian sadari, kita hidupkan spirit kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga tidak terbiasa, sehingga tidak meluas, tidak banyak, tidak sering, tidak melebar berbagai kemaksiatan baik kecil maupun besar, sehingga Allah memberikan kepada kita justru keberkahan, bukan murkanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.